Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Asmara, NIM 180930509, Program Studi Teknik Pertambangan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan memaparkan materi analisis lereng dengan metode numerik dan penerapan metode numerik dalam dunia pertambangan. Yang pertama, pendahuluan. Lereng merupakan suatu permukaan tanah, suatu batuan yang miring dan memiliki suatu sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Kemantapan stabilitas lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting. Prinsipnya di sini ada 5 poin. Yang pertama, tanah dan batuan dalam keadaan setimbang. Yang kedua, distribusi tegangan tidak terganggu. Yang ketiga, penggalian, penimbunan, pengangkutan, erosi, dan lain-lain. Dan yang keempat, tanah batuan mencari kesetimbangan baru. Yang terakhir, longsoran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng yaitu yang pertama, sifat fisik, bobot isi. Yang kedua, kuat geser, sudut gesek dalam, dan kohesi. Yang ketiga, struktur geologi, mayor dan minor diskontinu. Yang keempat, geometri lereng. Yang kelima, kondisi air tanah. Yang keenam, faktor-faktor luar, getaran akibat blasting, beban, mekanisme yang beroperasi, dan lain-lain. Nah, di sini numerical method. Metode konvensional hanya cocok digunakan untuk menganalisis lereng yang relatif sederhana. Untuk lereng dengan mekanisme keuntungan yang cukup kompleks, lereng dengan material yang bersifat anisotrop, lereng yang mempunyai karakteristik regangan yang non-linear. Metode konvensional tidak dapat memberikan hasil analisis yang memuaskan. Metode kontinum. Metode ini menjelaskan yaitu sangat cocok digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng tanah, lereng batuan yang masif, dan lereng batuan dengan rekahan yang sangat intensif. Analisis kestabilan lereng dengan metode kontinum dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, yaitu metode beda hingga atau finite difference method. Yang kedua, metode elemen hingga atau finite element method. Yang ketiga, boundary element method. Finite difference method atau singkatan FDM. Metode ini berdasarkan pembagian domain ke dalam sejumlah sekumpulan simpul yang saling berkaitan, di mana sistem persamaan diferensial pengatur diterapkan sistem persamaan diferensial pengatur, yaitu persamaan kondisi kesetimbangan, hubungan tegangan, regangan atau hubungan regangan, dan perpindahan. Finite element method FEM. Dalam metode elemen hingga, domain dari daerah yang dianalisis dibagi ke dalam sejumlah zon-zon yang lebih kecil. Zon-zon kecil tersebut dinamakan elemen. Elemen-elemen tersebut dianggap saling berkaitan satu sama lain pada sejumlah titik simpul.
Perpindahan pada setiap titik simpul dihitung terlebih dahulu, kemudian dengan sejumlah fungsi interpolasi yang diasumsikan. Perpindahan fungsi interpolasi yang diasumsikan pada sembarang titik dapat dihitung berdasarkan nilai perpindahan pada titik simpul. Dan metode diskontinuum. Metode ini menjelaskan yaitu mengasumsikan dominan dari daerah yang dianalisis merupakan perkumpulan dari blok-blok tersebut dapat mengalami pembebanan dari gaya-gaya luar serta dapat mengalami pergerakan atau perpindahan dalam rentang waktu tertentu. Distinct element method. Di sini dapat ditemukan oleh Condal dengan menggunakan asumsi massa batuan sebagai blok yang tidak menerus yang dapat saling berinteraksi dan terdeformasi. Hukum gaya perpindahan untuk interaksi dan hukum pergerakan untuk menentukan perpindahan blok dalam kondisi tidak setimbang. Deformasi ditentukan dari proses diskritisasi dari blok-blok ke beberapa elemen. Sangat cocok untuk keuntungan translasional dan lereng yang dikontrol oleh bidang-bidang diskontinu. Discontinue deformation analysis. Ini merupakan metode yang dikembangkan oleh Xi pada tahun 1993 dan cukup memuaskan untuk longsoran, gelinciran, gulingan atau jatuhan pada lereng dengan massa batuan tidak menerus. Dapat memodelkan suatu deformasi cukup besar dan dapat mensimulasikan keruntuhan gabungan di antara blok-blok yang berhubungan. Particle flow case atau PFA. Suatu massa batuan diasumsikan gabungan dari suatu partikel bulat dengan kontak gelinciran geser. Gugusan partikel bulat juga dapat saling terkait dengan kekuatan ikat tertentu. Hukuman perpindahan dari setiap partikel dan hukuman gaya perpindahan pada setiap kontak di antara partikel. Dan adapun metode campuran atau hybrid merupakan metode campuran diantaranya yaitu sangat akurat karena menghubungkan dua metode dalam menganalisis kelongsoran. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.